Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menjadi murid yang taat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4. Sahabat Iktus, Tuhan menjadikan saya seorang murid dengan tujuan agar saya dapat mengikuti jejaknya. Setelah seorang diperbaharui oleh Tuhan di dalam Kristus, maka ia disebut sebagai murid Kristus. Murid Kristus belajar dari Kristus sendiri untuk dapat mengajar orang lain tentang segala sesuatu yang telah diajarkannya. Yang diperlukan untuk menjadi murid Kristus sejati adalah komitmen untuk taat. Tuhan menegur Israel yang mengeluh dan mempersalahkannya atas penderitaan mereka di pembuangan. Hukuman Tuhan terjadi karena mereka tidak mau taat kepadanya sebagai hamba Allah. Kontras sekali dengan hamba yang digambarkan pada bagian ini. Ayat-ayat ini merupakan nubuatan mesianis yang menunjuk pada pribadi Kristus sebagai murid yang menundukkan diri dalam ketaatan pada kehendak Bapa dengan cara sebagai berikut. 1. Menjadi murid yang taat dalam perkataan. Ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah dapat berarti bahasa atau kemampuan berbicara. Lidah seorang murid adalah lidah seorang yang terpelajar. Dikaruniai lidah seorang murid berarti diajar untuk mengatakan apa yang telah dipelajari dari Tuhan, supaya dengan perkataan ia dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ayat 4b. Memiliki ketaatan dalam perkataan berarti menggunakan kemampuan berbicara untuk membangun orang lain dengan pengajaran Tuhan. 2. Menjadi murid yang taat dalam pendengaran. Ayat 4b dan 5. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Seorang murid harus mendengarkan firman dari mulut Allah dengan penuh perhatian. Setiap pagi menunjukkan waktu kontinu yang dapat mempertajam kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mendengar perkataan Tuhan sebelum mendengar kebisingan yang lain. Perlu untuk meminta Tuhan membuka telinga agar dapat memahami apa yang ada di dalam hatinya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. 3. Menjadi murid yang taat dalam penderitaan. Ayat 6. Nubuat ini digenapi secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Ia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Bandingkan Filipi 2 ayat 6-8. Yesus Kristus adalah teladan sempurna ketaatan dalam penderitaan. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, dan dengan demikian aku tunduk kepada Allah. Bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, karena ia akan belajar bagaimana tetap taat di saat melewati berbagai penderitaan hingga mengalami kemenangan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah taat untuk menggunakan perkataanku sebagai alat untuk membangun orang lain? Apakah aku telah mengalami bagaimana Tuhan membuka pendengaranku untuk mengerti dan melakukan apa yang difirmankannya? Sediakah aku sebagai murid Kristus untuk tetap taat meski dalam penderitaan? Tuhan Yesus, aku ingin menjadi murid-Mu yang taat, baik dalam perkataan, pendengaran, dan penderitaan. Aku mengerti bahwa Tuhan melatihku untuk senantiasa menyampaikan perkataan yang membangun dan bukan menjatuhkan. Bangkitkanlah gairahku untuk mendengar firman Tuhan secara rutin di pagi hari,
karena inilah yang memampukanku untuk dapat menjadi berkat. Ya Tuhan, kuatkan aku untuk melewati masa penderitaan hingga aku muncul sebagai seorang pemenang. Amin. Tugas seorang murid Kristus hanyalah taat kepada Kristus. Kristuslah